Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiamat Dwi Elsa dari kelas Penyuluh Peternakan dan Kesejahteraan Hewan 4A NIRM 04031939. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pemilihan media dalam rencana penyelenggaraan penyuluhan pertanian seperti yang ada di layar. Ini merupakan tugas dari mata kuliah media penyuluhan. Untuk pembahasan selanjutnya, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Nah, di slide pertama kita akan membahas tentang rencana penyelenggaraan penyuluhan di Kecamatan Krayan. Di sini saya memilih penyuluhan yang dilakukan di luar ruangan dengan menggunakan media permainan atau simulasi. Nah, alasan kenapa saya memilih metode tersebut adalah setiap media memiliki kemampuan masing-masing. Nah, harapan yang besar tentu saja agar media menjadi alat bantu yang dapat mempercepat atau mempermudah pencapaian tujuan penyuluhan. Nah, ketika suatu media itu sudah kita dapatkan, nah diperlukannya beberapa prinsip, tujuan, dan alasan mengapa kita memilih media tersebut. Oke, kita langsung saja ke slide selanjutnya. Tujuan pemilihan media. Nah, apa sih tujuan pemilihan media penyuluhan itu? Nah, tujuannya itu adalah untuk pemecahan masalah atau pernyataan apa yang ingin kita capai. Nah, sedangkan tujuan itu ada dua bentuk. Yang pertama tujuan program dan tujuan kegiatan. Untuk tujuan program itu, contohnya tercapainya rencana dari program penyuluhan pertanian telah disusun. Nah, di sini tujuan program itu hanya bersifat umum. Nah, sedangkan untuk tujuan kegiatan itu contohnya adanya pemahaman dan bertambahnya pengetahuan dari para petani dan peternak yang mendapatkan penyuluhan. Nah, di sini tujuan dari tujuan kegiatan itu bersifat secara khusus apa yang ingin dicapai, ya. Seperti contohnya pemahaman dan bertambahnya pengetahuan petani itu tersebut. Nah, untuk slide selanjutnya kita akan membahas dasar pertimbangan. Apa sih dasar pertimbangan pemilihan media itu? Nah, dasar pertimbangan memilih suatu media itu sangat sederhana, yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang ingin diinginkan. Atau bila sesuai dengan pertimbangan pemilihan media, ya media itu bisa digunakan. Nah, dalam penggunaan dan pertimbangan dalam pemilihan media itu diperlukannya ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu tujuan perubahan yang akan dicapai oleh sasaran. Nah, apa sih tujuan perubahan yang akan dicapai oleh sasaran itu? Dan yang kedua, karakteristik sasaran. Nah, kita harus mengetahui karakteristik dari sasaran kita atau karakteristik dari petani peternak itu, apakah dia bisa menerima penyuluhan yang seperti ini atau tidak, seperti itu. Dan yang ketiga, strategi komunikasi. Gimana kita sebagai penyuluh bisa melakukan strategi dalam berkomunikasi kepada petani peternak itu untuk memberikan pemahaman. Yang keempat, isi pesan. Apa isi pesan dari penyuluhan kita? Kita harus mengetahui dan mempertimbangkan ini udah sesuai atau tidak. Isi pesan ini sudah berarah ke sasaran penyuluhan kita atau tidak. Dan yang terakhir itu biaya dan karakteristik wilayah. Di sini kita juga harus mempertimbangkan biaya dan karakteristik dari wilayah sendiri. Jika kita menggunakan media yang tidak sesuai dengan biaya dan juga karakter yang ada di wilayah, kan percuma saja, seperti itu. Slide selanjutnya yang akan kita bahas yaitu teknik pemilihan media. Di sini ada 6 teknik pemilihan media. Yang pertama itu tetapkan pesan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran, yakni kebutuhan petani. Nah, kita juga harus memahami teknologi yang kita gunakan dalam penyuluhan itu apakah bisa diterima seperti itu sama oleh petani atau peternak. Nah, yang kedua itu rumuskan tujuan yang hendak dicapai, yakni perubahan perilaku petani dengan aspek pengetahuan dan keterampilan dan sikap. Kita harus merumuskan tujuan yang hendak dicapai, yakni perubahan dari perilaku petani itu sendiri. Dan yang ketiga, lakukan pemilihan terhadap media penyuluhan yang tersedia, potensi lingkungan petani yang dapat dimanfaatkan sebagai media penyuluhan, dan penilaian terhadap tahapan adaptasi sasaran. Nah, kita juga harus memperhatikan lingkungan. Misalkan ada beberapa
beberapa media yang dapat kita gunakan di sekitar kita dan bisa diterima oleh petani peternak itu sendiri malah lebih bagus lagi. Dan yang keempat, perhitungan biaya yang diperlukan untuk persiapan pembuatan atau pengadaan media penyuluhan. Nah, kita harus memperhitungkan biaya yang diperlukan untuk pembuatan dan pengadaan media penyuluhan. Jika kita juga menggunakan media yang mahal dan kurang tepat, percuma saja seperti itu. Dan yang kelima itu, tetapkan media penyuluhan sesuai dengan metode penyuluhan yang telah ditetapkan. Nah, kita juga harus sesuai dengan metode dan media yang ingin kita gunakan. Misalkan kita menetapkan suatu metode dan sesuai dengan media, maka sasaran penyuluhan yang ingin kita capai juga bisa sesuai. Dan yang terakhir yaitu lakukan evaluasi pemilihan dan penggunaan metode. Nah, ini sangat penting di mana kita bisa mengetahui apakah media dan metode yang sudah kita tetapkan dan pilih tersebut sudah sesuai tidak dengan karakteristik yang ada di wilayah kita. Dan jika memang sudah sesuai, media itu mungkin saja bisa diadopsi menjadi inovasi yang baru dan bisa dikembangkan dan bisa menjadi salah satu karakteristik dari daerah itu sendiri. Oke, sekian video penyuluhan tentang pemilihan media penyuluhan oleh saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Perbaikan saya sangat butuhkan dari para pendengar dan juga penonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.